Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel 1000. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kawan-kawanku semuanya, sesuai rencana awal yang sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa rangkaian solar panel di atap rumah saya ini semuanya akan saya turunkan secara total tanpa terkecuali ya, sampai bersih pokoknya. Perlu diketahui juga kawan-kawan, total kapasitas panel surya milik saya ini sampai saat ini sudah terpasang totalnya 1200 watt peak. Rangkaiannya ini pakai sistem seri 4 panel dengan rangkaian 4 string ya. Jadi ini satu stringnya pakai 4 panel di seri. String 1 ini pakai ukuran 120 WP-an. String 2 nya ini pakai ukuran 10 WP-an ya, seperti ini. String 3 ini pakai ukuran 120 WP-an juga. Kemudian untuk string keempat yang baru saja saya pasang ini pakai ukuran 50 WP-an. Semuanya setiap string ini kemudian saya paralelkan ya dengan nilai tegangan output VOC-nya kisaran 88 volt. Saya sendiri ini udah mencoba pakai panel surya seperti ini kurang lebih udah sejak 3 tahunan yang lalu. Dipasang secara nyicil bertahap ya, karena terkendala masalah keuangan juga. Karena anggaran merakit PLTS ini butuh dana yang cukup lumayan besar kawan-kawan. Sampai jadi dengan kapasitas segini saja mungkin 20 juta ini sudah habis. Padahal yang saya pakai ini komponen-komponennya kelas medium lah. Kalau pakai merek yang high class pasti akan jauh lebih mahal lagi tentunya. Kadang solar panel yang saya beli juga paling 1 lembar, kemudian nyicil lagi 2 lembar ya, kemudian 3 lembar. Sampai saat ini udah cukup lumayan besar kalau menurut saya pribadi ya. Sampai bisa untuk menyuplai seluruh kebutuhan listrik di rumah, entah itu AC, mesin cuci, kulkas, rice cooker dan sebagainya. Walaupun ketika cuaca mendung banget ya di musim hujan, panel sebesar ini tetap tidak akan efektif untuk mengcover listrik. Jangankan menyuplai seisi rumah, buat mengisi baterai sampai penuh aja ini masih keteteran kawan-kawan. Dan selama perjalanan instalasi PLTS di rumah saya ini selalu berubah-ubah ya. Dari awal pakai sistem 12 volt off grid, pakai inverter high frekuensi 4000 watt, SCC-nya juga masih pakai semi MPPT 50 ampere. Kemudian baterainya ini masih pakai jenis VRLA 12 volt 180 Ah. Kemudian panel suryanya yang dipasang juga masih sedikit, ini masih 3 lembar ukuran 120 WP-an seperti ini. Sekarang saya sudah beralih ke sistem 48 volt tapi tetap pakai PLTS sistem off grid ya. Pakai inverter toroid ukuran 2200 watt, baterainya pakai LiFePO 4 48 volt 100 Ah seperti ini. Kenapa saya rubah dan beralih ke sistem 48 volt kawan-kawan? Mungkin di video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan juga. Intinya adalah karena pada sistem 12 volt kita itu sangat sulit untuk meningkatkan kapasitas solar panelnya. Pastinya butuh kabel yang ukurannya lebih besar lagi ketika kita mau menaikkan ampernya ya. Kalau dipaksakan ya bisa saja, tapi resikonya kabelnya panas kawan-kawan. Efisiensi panel juga jadi menurun. Jadi kalau pada sistem 12 volt kita harus menambah biaya lagi untuk penggantian kabel yang ukurannya lebih besar. Dan kabel sendiri harganya cukup lumayan mahal di pasaran ya. Belum lagi kadang soket kabel di SCC juga ukurannya kecil, jadi serba salah. Maka dari perjalanan saya selama menggunakan panel surya ini bisa disimpulkan, untuk panel surya sistem 12 volt itu hanya cocok untuk kapasitas panel di bawah 500 watt peak saja, atau idealnya 300 watt peak lah. Kalau kalian berencana ke depannya membangun solar panel dengan kapasitas yang besar di atas 1000 watt peak, saya sarankan pakai sistem 48 volt seperti ini ya, biar tidak kesulitan nanti ke depannya. Kalau sistem 48 volt seperti ini pakai kabel kecil standar juga santai ya, karena mainnya di tegangan yang tinggi jadi ampernya kecil. Dan sekarang kenapa saya turunkan semua panel surya ini bukan tanpa alasan ya. Alasan yang pertama, di sini saya ingin merubah sistem array yang tadinya saya pakai sistem rangkaian dengan setiap 4 panel di seri. Kedepannya ini saya mau tambah menjadi setiap 5 panel di seri kawan-kawan. Jadi ditambah 1 panel per stringnya ya. Tujuannya biar nilai VOC-nya bisa naik dari yang awalnya 88 volt naik menjadi sekitar 110 volt. Nilai 110 volt ini merupakan penjumlahan nilai VOC dari setiap panelnya yang berkisar sekitar 22 voltan per panelnya ya.
Kenapa dinaikkan nilai VOC-nya? Ini karena saya harus mengikuti karakteristik dari solar charge controllernya kawan-kawan, SCC MPPT Touchvine 60 ampere yang saya pakai ini. Jika kita pakai solar panel dengan sistem 36 sel yang nilai VOC-nya di bawah 23 volt seperti yang saya pakai ini, maka rangkaian terbaik untuk sistem 48 volt adalah dengan menggunakan 5 buah panel di seri kawan-kawan, dengan maksimalnya 6 panel di seri ya, biar nanti kedepannya sistem tracking di dalam SCC MPPT ini bisa bekerja maksimal kawan-kawan. Karena sistem kerja MPPT ini adalah men-tracking bagaimana memadukan antara kelebihan tegangan dengan arus yang dihasilkan dari solar panel, sedemikian sehingga bisa dapat daya maksimal untuk melakukan pengecasan baterai kawan-kawan. Lalu apakah nilai VOC yang tertinggi itu adalah yang terbaik? Ini kan kemampuan SCC-nya bisa sampai maksimal 150 volt ya. Jawabannya ya tidak juga kawan-kawan. Tergantung dari merek SCC MPPT-nya apa, tinggal lihat saja di buku manualnya rangkaian seperti apa yang terbaik untuk SCC kalian ya. Beda merek pasti beda karakteristik juga. Kelebihan pakai nilai VOC tertinggi memang ketika pagi hari, matahari baru muncul saja SCC itu udah bisa mengecas baterai. Tapi kelemahannya jika ada kilat saat musim hujan, pasti voltase dari panel itu akan sangat tinggi dan berbahaya juga buat SCC-nya. Lalu apakah penting pakai SCC seperti ini untuk rangkaian PLTS? Jawabannya ya penting sekali kawan-kawan. Istilah kata nggak usah bikin PLTS lah kalau nggak pakai SCC ya. Bisa meledak aki kalian nanti. Mending kalau pakai baterai yang ada BMS pasti bisa protek ya. Tapi kalau nggak ada ya seperti aki biasa pasti meledak kawan-kawan. Terkecuali panel suryanya kecil ya, misalkan ukuran 10 WP buat ngecas aki ukuran 100 Ah misalkan, itu ya rada aman. Karena panel surya kecil kalau buat ngecas aki besar secara langsung, paling tegangan kerja panelnya sekitar 12-14 voltan. Seminggu ngecas akinya mungkin belum penuh ya, keburu habis dipakai juga. Kalau seperti itu ya aman. Tapi kalau buat kapasitas panel besar ya sangat bahaya sekali kalau nggak pakai SCC kawan-kawan. Bisa langsung hancur ya baterainya ya. Karena fungsi SCC ini adalah sebagai pengatur tegangan dan arus pengecasan, otomatis akan menyesuaikan. Jika tegangan panel terlalu tinggi maka akan dikurangi agar sesuai dengan tegangan baterai. Jika aki mulai penuh maka ampere pengecasan akan diperkecil. Jika udah full maka SCC juga akan otomatis pakai mode floating, seperti buka tutup keran air lah. Ketika baterai penuh maka keran pengecasan ditutup. Kalau aki mulai berkurang maka keran pengecasan juga dibuka. Kalau aki benar-benar kosong banget ya maka keran pengecasan juga akan dibuka selebar-lebarnya ya. Begitulah sistem kerja dari SCC kawan-kawan. Kemudian alasan selanjutnya kenapa saya turunkan semua panel ini karena sekalian saya mau membersihkan dan mengecek kondisi masing-masing panel suryanya kawan-kawan. Karena panel saya ini ada sebagian yang usia pakainya udah nyampe 3 tahunan, jadi perlu pengecekan berkala lah. Setelah saya turunkan ternyata benar saja ada satu solar panel yang selnya terbakar seperti ini kawan-kawan. Ini mungkin karena penyambungan busbar yang kurang bagus, atau mungkin juga pas dapat sel yang jelek ini jadi timbul panas sampai menggelembung dan gosong terbakar ya seperti ini. Ini terjadi pada satu solar panel merek GH Solar ukuran 120 WP. Jenisnya ini monokristalin yang usianya ini paling tua ini sekitar 3 tahunan. Dan dari semua panel surya yang saya turunkan cuma satu panel ini saja yang paling parah sampai busbarnya ini gosong seperti ini ya. Yang lain tidak ada masalah. Paling cuma ini saja satu di panel GH Solar lain juga ini terjadi crack kecil seperti ini. Ini tadinya mulus dan baru ketahuan sekarang setelah diturunkan ya. Tapi crack seperti ini tidak terlalu berpengaruh besar menurut saya. Yang pengaruhnya besar justru yang ini, yang gosong ini kawan-kawan. Otomatis panel surya ini tidak akan saya gunakan untuk rangkaian seri lagi. Paling nanti saya akan perbaiki. Kalau tidak bisa diselamatkan berarti nanti saya akan gunakan untuk PLTS sistem 12 volt saja. Karena ini daya outputnya udah turun. Di tes beban lampu juga ini udah nggak bisa naik di atas 30 watt. Berkali-kali dites bahkan di waktu yang berbeda juga. Ternyata udah mentok di angka 23 wattan. Bisa dipastikan panel ini udah turun daya peaknya ini kawan-kawan. Yang awalnya 120 WP sekarang berubah karena gosong ya jadi 60 WP-an ini kawan-kawan. Mending ya ini turun cuma sekitar 50% karena panel GH Solar ini menganut rangkaian sel seri dan paralel, jadi nggak terlalu down banget output dayanya. Dalam proses penurunan panel ini sekaligus saya bersihkan semua panel suryanya biar bersih dan bisa nampak seperti baru lagi ya.
Dan ini prosesnya lumayan lama kawan-kawan, karena panelnya juga ini lumayan banyak juga. Mungkin bagi orang yang tidak hobi dengan solar panel nggak akan mau ngelakuin seperti yang saya lakukan ya. Tapi kalau saya sendiri ini melakukan dengan sepenuh hati kawan-kawan. Jadi kita itu bukan hanya bisa pasang, bisa merangkai, tapi kita juga harus benar-benar mencintai panel surya kita ya. Karena sentuhan tangan kita ini bisa membuat mereka nyaman setelah berlama-lama bertahun-tahun dijemur di terik matahari, dan kita hanya menyedot manfaatnya aja ya. Kan kejam sekali kalau gitu. Setelah selesai dicuci semua pakai sabun dan air bersih, ternyata panel surya juga tidak sepenuhnya bisa kinclong kembali kawan-kawan. Ternyata ketika sudah kering ini akan terlihat jelas seperti ini nih. Akan nampak sekali kerak berwarna putih yang nempel kuat banget. Biasanya yang paling sering itu di bagian pojok atau di bagian sisi panel suryanya ya. Saya sendiri sampai mencoba membersihkan dengan cairan pembersih porselen dengan cara dikuas seperti ini, kemudian dilap kembali dengan lap basah. Tapi setelah udah kering ternyata masih kelihatan juga keraknya ya, walaupun tinggal sedikit. Mungkin prosesnya perlu 2 atau 3 kali kawan-kawan baru bisa bersih ya. Panel yang lain juga sama, saya bersihkan sekalian biar bisa jernih lagi permukaannya. Tujuannya ya biar efisiensi panel dalam menyerap energi matahari juga bisa meningkat lagi kawan-kawan. Oke, setelah panel-panel sudah beres semua kita bersihkan, jangan lupa juga kabel-kabel kita periksa ya. Jangan sampai ada kabel yang kondisinya rusak. Dan benar saja setelah saya periksa, ini saya temukan juga soket MC4 yang kondisinya sudah berkarat seperti ini. Soket yang udah rusak seperti ini memang harus diganti kawan-kawan. Ini bisa jadi karena silnya ada yang bocor, jadi air hujan masuk ke dalam ya, yang akhirnya menyebabkan karat seperti ini. Jika ada soket lain yang silnya kondisinya sudah getas atau sudah rusak, kita bisa ganti silnya yang warnanya merah ini sesegera mungkin ya, biar nggak sampai karatan begini. Oke, selanjutnya setelah pemeriksaan kondisi kabel dan soket-soketnya, kita juga perlu menyiapkan dudukan panel suryanya kawan-kawan, yang nanti akan kita pasang di bagian atap rumah ya. Untuk dudukannya ini saya buat dari baja ringan saja dengan bentuk persegi panjang. Untuk ukuran tentu disesuaikan dengan luas bidang solar panel yang akan kita tempatkan nantinya ya. Untuk baut baja ringan yang posisinya menjadi penopang bingkai solar panel, saya pakai paku rivet saja biar nanti posisi panel bisa rata ya. Kalau pakai baut biasa kan atasnya ini menonjol ya, nanti susah buat ngeratain posisi panelnya. Bentuk dudukannya yang sudah jadi seperti ini kawan-kawan, bentuknya persegi panjang dengan posisi kanal C di bagian sampingnya ini dipasang dalam posisi miring ya. Ini saya cuma habis 2 batang baja ringan saja ini. Kemudian saya tempatkan baja ringan ini di atas atap rumah seperti ini. Jadi nanti kita tinggal menempatkan panel suryanya saja seperti ini, yang rencananya nanti dipasang seri 5 lembar ya. Baik, untuk proses pemasangan solar panel dengan sistem seri 5 panel, prosesnya akan saya lanjutkan di video berikutnya ya. Hasilnya seperti apa, kemudian daya listriknya sehari dapat berapa ampere maksimal yang bisa kita dapatkan dengan pemasangan seri 5 panel seperti ini ya. Semuanya nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Baik, jadi kesimpulan yang perlu saya tekankan dalam video kali ini adalah yang pertama, jika kalian menggunakan solar charge controller jenis MPPT, maka usahakan sistem array atau pemasangan seri panelnya disesuaikan saja dengan buku manual bawaan SCC-nya ya. Nilai VOC berapa yang terbaik untuk SCC yang kita beli, apakah itu sistem 12 volt, 24 volt, 48 volt atau sistem 96 volt. Tentukan nilai VOC seri panelnya yang terbaik berapa dengan melihat buku panduannya ya. Memang banyak orang yang menerapkan dengan sistem nilai VOC itu yang tertinggi sampai batas tegangan teratas dari kemampuan SCC, tapi saya sendiri memilih untuk mengikuti buku manual karena tentunya pihak produsen juga sudah menguji dengan teliti ya, rangkaian seperti apa yang sesuai dengan kinerja MPPT yang dibuatnya. Kemudian kesimpulan yang kedua, jangan lupa periksa kembali kondisi semua panel surya yang sudah terpasang, apalagi sudah dipasang bertahun-tahun ya, termasuk kabel-kabel dan soket-soket penyambungannya, karena jika ada panel yang rusak, entah itu karena selnya yang terbakar, soketnya yang karatan, atau ada dioda yang sudah rusak, tentu akan sangat mempengaruhi pendapatan listriknya. Oke kawan-kawan, mungkin segini saja dulu share kali ini terkait penurunan dan pemeriksaan total panel surya di rumah saya ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.